Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji, serta yang saya hormati Bapak Bayu Sutikno, SE, MSM, PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya. Perkenalkan, nama saya Garda Gada Wisnuwarman, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Ruang Kerja Kolaboratif Rena Creative Workspace. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya merancang sebuah model bisnis Creative Workspace. Pada analisis lingkungan eksternal, globalisasi telah memicu perubahan signifikan dalam ekonomi global, mengarah pada munculnya era ekonomi kreatif di abad ke-21. Era ini menekankan pada inovasi, kreativitas, dan kolaborasi yang didorong oleh kemajuan teknologi dan interkoneksi global. Pergeseran ini menandai perubahan dari fokus tradisional pada produksi dan informasi menuju penciptaan nilai melalui ide dan kreativitas. Di tengah perubahan ini, kita menyaksikan pertumbuhan pesat coworking space di Indonesia, bahwa coworking space pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2010 dengan didirikannya Hackerspace di Bandung, dan sejak saat itu fenomena ini berkembang secara signifikan dengan sekitar 170 coworking space tersebar di 8 kota besar di Indonesia pada tahun 2018 dengan potensi pasar sekitar 890.000 yang mencakup UMKM dan pekerja lepas. Permintaan terhadap coworking space ini terus meningkat, menunjukkan bahwa ruang kerja fleksibel dan terjangkau ini menjadi solusi yang sangat populer. Selanjutnya mari kita lihat tren work from anywhere atau WFA. Metode kerja ini dianggap sebagai pilihan yang sangat efektif, menduduki peringkat kedua setelah kerja dari kantor dengan tingkat kepuasan yang tinggi, terutama dari generasi X yang mencapai 87%. WFA ini menawarkan fleksibilitas dan dapat meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Namun, efektivitasnya bervariasi tergantung pada preferensi individu dan jenis pekerjaannya. Beberapa orang mengalami peningkatan produktivitas dan fleksibilitas, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam hal struktur dan aksesibilitas. Lalu preferensi pengguna coworking space ini juga bervariasi. Contohnya di Belanda, suasana inspiratif dan aksesibilitas menjadi faktor yang utama, sedangkan di Malaysia, biaya dan lokasi menjadi perhatian yang utama. Namun secara umum, alasan utama orang memilih coworking space ini meliputi interaksi dengan orang lain, fleksibilitas kerja, berbagi pengetahuan, biaya rendah, infrastruktur yang baik, dan privasi. Selanjutnya, UMKM ini juga memainkan peran krusial dalam perekonomian di Indonesia, mencakup 99% dari total unit usaha dan menyumbang sekitar 61% PDB pada tahun 2023. Dengan sekitar 66 juta pelaku usaha, UMKM menyerap 117 juta pekerja, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun UMKM ini tentu menghadapi tantangan yang besar seperti inovasi, teknologi, literasi digital, dan pembiayaan. Digitalisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM di pasar global, serta memastikan bahwa mereka ini dapat terus berkembang dan beradaptasi. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan produktivitas. Dengan otomatisasi dan digitalisasi, TIK ini mendorong efisiensi dan daya saing nasional. Kini baik pemerintah maupun industri fokus pada integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensinya. Selain itu, tren hybrid working juga semakin populer. Jadi sistem ini menggabungkan kerja dari rumah dan kantor telah menjadi hal yang umum sejak pandemi, dan hybrid working ini menawarkan fleksibilitas dan efisiensi biaya serta memungkinkan perusahaan untuk menarik talenta global dengan cara yang lebih fleksibel dan aman. Namun sistem ini juga menghadapi tantangan tentunya seperti penyesuaian proses kerja dan menjaga produktivitas tim secara konsisten. Dalam konteks ini, keterampilan digital dan adaptasi teknologi sangatlah penting. Meningkatkan keterampilan digital membantu tenaga kerja yang menjadi lebih mandiri atau efektif dalam menggunakan alat teknologi sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Tanpa keterampilan ini, tentunya adaptasi terhadap konsep WFA atau hybrid working bisa menjadi kurang optimal. Masuk ke analisis lingkungan internal, Rena Creative Workspace dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan kerja, baik untuk individu maupun tim. Ruang ini memberikan fleksibilitas untuk bekerja secara mandiri atau berkolaborasi dalam kelompok, sehingga memungkinkan pengguna memilih jenis ruang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lingkungan di Rena Creative Workspace juga dirancang untuk mendorong kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Fleksibilitas adalah inti dari layanan ini, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ruang kerja mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi yang berubah. Raina mengadopsi konsep sustainable eco-design dengan menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan dan infrastruktur efisien energi. Tujuan utamanya adalah mengurangi jejak karbon dan limbah konstruksi serta berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
Untuk meningkatkan kenyamanan dan interaksi sosial, Rena ini menyediakan fasilitas cafe and eatery. Area ini memungkinkan pengguna untuk mengadakan pertemuan informal dan menikmati berbagai makanan serta minuman. Rena juga menunjukkan komitmen terhadap UMKM dengan menyediakan layanan virtual office yang mencakup administrasi dan operasional, serta bantuan dalam pembuatan legalitas seperti CV, PT, dan firma. Layanan ini mendukung UMKM dalam memenuhi persyaratan formal dan menjalankan bisnis mereka secara lebih efisien. Selain itu, Rena juga mengadakan berbagai event untuk mempromosikan produk UMKM, memperluas jaringan pemasaran, serta membangun komunitas yang solid. Event-event ini juga bertujuan untuk mengedukasi dan memberdayakan UMKM dalam aspek pemasaran maupun manajemen produk. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah, maka berdasarkan latar belakang internal dan eksternal yang telah dipaparkan sebelumnya, Rena Creative Workspace memiliki prospek bisnis yang signifikan. Pertumbuhan yang pesat dalam industri kreatif serta peningkatan jumlah pengusaha dan pekerja lepas menunjukkan adanya kebutuhan yang signifikan akan working space yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga memotivasi untuk berinovasi. Konsep coworking space dan virtual office yang menyertakan coffee and eatery, serta fasilitas layanan legalitas yang didasarkan pada prinsip sustainable eco-design memberikan nilai tambah yang besar bagi penggunanya. Selain itu, tren WFA dan hybrid working semakin mendorong permintaan akan working space yang mendukung pola kerja modern ini. Maka, Rena Creative Workspace berpotensi menjadi pilihan utama bagi individu dan perusahaan yang mencari lingkungan kerja yang tidak hanya memadai, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas di era digital ini. Selanjutnya masuk ke pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana rancangan model bisnis yang tepat untuk Rena Creative Workspace dengan memperhatikan 9 aspek bisnis model Canvas. Yang kedua, apakah model bisnis Rena Creative Workspace memiliki kelayakan secara finansial dan non-finansial? Untuk tujuan penelitian, yang pertama merancang bisnis model Canvas Creative Workspace di Yogyakarta. Yang kedua, menguji kelayakan model bisnis dari Rena Creative Workspace secara finansial dan non-finansial. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi pelaku usaha, hasil dari penelitian ini mampu menjadi pedoman untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua bagi akademisi, hasil dari penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai perancangan bisnis Creative Workspace. Yang ketiga bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan atau tambahan wawasan mengenai bisnis model. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Yang pertama, model bisnis adalah sebuah instrumen yang mencakup elemen-elemen dan interaksinya untuk menjelaskan logika bisnis suatu perusahaan. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan memperoleh nilai. Bisnis model Canvas atau BMC yang dikembangkan oleh Alex Osterwalder dan Pickner dalam buku mereka yaitu Business Model Generation adalah alat perencanaan strategis yang menggambarkan inti dari cara sebuah perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. BMC menyediakan bahasa universal yang memudahkan pemahaman dan perubahan model bisnis, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merancang kebijakan strategi baru dengan lebih efisien. Untuk memperkuat model bisnis, BMC dapat diperkaya dengan empathy map atau peta empati. Jadi menurut Osterwalder dan Pickner, peta empati adalah alat yang terdiri dari 6 bagian yang berisi pertanyaan-pertanyaan penting. Alat ini membantu perusahaan mendapatkan wawasan mendalam tentang pelanggan dan memahami profil konsumen dengan lebih baik. Selanjutnya, Creative Workspace dapat didefinisikan struktur fisik dan elemen-elemen pada berbagai skala yang sengaja dirancang untuk mendukung proses kerja kreatif atau memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Sementara UMKM adalah sektor penting dalam ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi. UMKM memiliki skala usaha yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam beradaptasi dengan perubahan besar. Selanjutnya, coworking space adalah ruang kerja bersama yang menyediakan segala fasilitas bekerja secara independen atau berkolaborasi. Konsep ini populer karena fleksibilitas dan keterjangkauannya, terutama bagi pekerja remote. Biasanya, coworking space dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona mutual untuk interaksi sosial, zona dialogik untuk acara dan pertukaran ide, serta zona retreating untuk pekerja pribadi dan ruang rapat. Lalu sustainable eco design ini merujuk pada pendekatan desain yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, energi terbarukan, dan peralatan hemat energi serta meminimalkan limbah. Ini termasuk penggunaan bahan daur ulang dan material berdampak rendah untuk menciptakan ruang dengan jejak karbon minimal. Lalu ada virtual office, ini adalah sebuah layanan yang memberikan pemilik bisnis fungsi bisnis yang dapat diakses secara online. Dengan menggunakan virtual office, organisasi dapat menciptakan dan memelihara kehadiran karyawan di lokasi yang diinginkan tanpa perlu menanggung biaya sewa untuk ruang fisik.
Selanjutnya, Cafe Eatery di Creative Workspace ini menyediakan makanan dan minuman serta menciptakan tempat yang ideal untuk pertemuan sosial atau waktu santai. Keberadaannya juga sebagai sumber pendapatan yang terbesar yang mendukung peningkatan layanan bagi pengguna Creative Workspace. Lalu jasa pembuatan legalitas ini meliputi bantuan dalam pendirian berbagai bentuk badan hukum seperti CV, PT, firma, ataupun koperasi. Tujuannya untuk administrasi bisnis ataupun kepatuhan hukum. Layanan ini membantu pengusaha kecil dan pekerja lepas dalam mendirikan entitas hukum mereka dengan lebih mudah, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mencari layanan tersebut di luar. Selain itu, dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penyedia layanannya. Lalu, event atau acara memainkan peran penting bagi UMKM dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan pemasaran dengan memberikan kesempatan mereka untuk memamerkan produk, belajar dari pengalaman, dan berinteraksi dengan calon konsumen. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang didukung penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif ini fokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan alasan dibaliknya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah studi sistematis tentang suatu peristiwa dengan menghimpun data yang dapat diukur dengan menggunakan metode statistik. Selanjutnya, untuk metode penelitian dan instrumen penelitian, untuk merancang model bisnis yang efektif bagi Rena Creative Workspace, pendekatan pengumpulan data melibatkan dua jenis sumber informasi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui berbagai teknik seperti wawancara dan survei. Wawancara dilakukan dengan pengusaha di Yogyakarta untuk memahami model bisnis mereka melalui bisnis model Canvas, dan dengan calon pelanggan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka terkait Creative Workspace. Selain itu, dilakukan survei online dengan minimal responden sebanyak 30 orang, yaitu sebagai calon pelanggan untuk membantu mengumpulkan pandangan tentang kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Sementara itu, untuk data sekunder dikumpulkan dari referensi yang tidak langsung seperti literatur yang relevan. Kajian literatur ini meliputi informasi tentang tren dan kebijakan dalam industri coworking space di Indonesia, memberikan konteks tambahan untuk memahami pasar dan industri secara lebih mendalam. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama adalah analisis konten, yaitu metode penelitian mendalam terhadap isi informasi untuk memahami pesan-pesan dalam teks secara sistematis dan objektif. Yang kedua, dilakukan analisis statistik deskriptif, yaitu penggunaan statistik untuk merangkum data, menggambarkan pusat, penyebaran, dan bentuk distribusi untuk membersihkan data dan memberikan gambaran awal sebelum dianalisis lebih lanjut. Lalu dilakukan juga analisis kelayakan finansial, yaitu serangkaian teknik dan metode evaluasi dalam bidang keuangan untuk menilai kelayakan suatu investasi atau proyek bisnis. Selanjutnya, masuk ke bagian strategi dan rencana untuk analisis bisnis serupa. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yang telah dilakukan, berikut merupakan BMC dari Extens Coffee. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang kedua yang telah dilakukan, berikut merupakan BMC dari Grab Coffee and Creative Space. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari analisis empathy map. Jadi berdasarkan hasil survei, terdapat 31 responden yang memenuhi kriteria responden yang telah ditetapkan. Jadi kriteria ini meliputi dua aspek, yaitu berdomisili di Yogyakarta dan aktif menggunakan produk serta layanan Creative Workspace. Jadi dengan demikian, hasil survei mengonfirmasi bahwa 31 individu ini sesuai dengan target responden yang diinginkan oleh Rena Creative Workspace. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan dua pemilik bisnis serupa, dua calon pelanggan, serta dilakukan survei kuesioner, maka model bisnis Rena Creative Workspace dirancang sebagai berikut. Dimulai dari customer segment, Rena menyasar pekerja profesional, UMKM, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Untuk value proposition yang ditawarkan meliputi ruang kerja yang fleksibel, desain ramah lingkungan, fasilitas makanan dan minuman, event, virtual office, serta jasa pembuatan legalitas. Untuk channel yang digunakan untuk menjangkau pelanggan, ini mencakup tempat fisik, website, media sosial, dan event komunitas. Sementara untuk customer relationship dikelola melalui personal assistance, community building, feedback loop, dan program keanggotaan. Untuk menjalankan operasionalnya, Rena memanfaatkan key resources seperti fasilitas fisik, sumber daya manusia, dan finansial. Aktivitas utamanya yaitu termasuk pengelolaan operasional, pengembangan tim, dan pemasaran. Untuk key partnernya sendiri, ini seperti supplier, komunitas, dan jasa penyedia layanan legalitas. Sementara untuk revenue stream berasal dari penyewaan workspace, layanan virtual office, penjualan makanan dan minuman, event, serta jasa pembuatan legalitas. Terakhir, di bagian cost structure ini mencakup biaya investasi, biaya operasional, serta pengeluaran rutin untuk gaji, pemasaran, dan pemeliharaan fasilitas.
Selanjutnya, berdasarkan analisis kelayakan bisnis secara finansial yang mencakup struktur biaya dan aliran pendapatan dan beberapa komponen lainnya, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk skema normal didapatkan nilai NPV sebesar 1,7 miliar dengan IRR sebesar 28% dan payback period selama 2,7 tahun. Artinya, ini menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, ini merupakan analisis kelayakan bisnis non-finansial dan dapat dikatakan dalam menjalankan usahanya, Arena Creative Workspace ini juga memperhatikan aspek hukum, ekonomi, serta lingkungan dan sosial. Berikutnya terdapat mitigasi resiko. Di sini Arena Creative Workspace menggunakan dua alternatif. Yang pertama adalah memperluas jaringan mitra kunci, yang kedua adalah mengubah model bisnisnya. Selanjutnya masuk ke dalam rencana aksi. Untuk yang pertama yaitu rencana kegiatan dan waktu. Ini dilakukan pada tahun 2025 dengan 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap eksekusi, yang kedua tahap evaluasi. Selanjutnya masuk ke bagian yang terakhir yaitu ukuran kinerja dan penanggung jawab. Ini dapat dilihat pada tabel berikut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.